Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gloria Angelina Liberty, kelas A1 Manajemen, Prodi Manajemen, Universitas Pancabakti Pontianak. Tujuan pembuatan dari video ini adalah untuk mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalin. Yang pertama, menurut J. Heiser dan Barry Render. Menurut J. Heiser dan Barry Render, pengertian manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Yang kedua, menurut Pangestu Subagio. Menurut Pangestu Subagio, pengertian manajemen operasional adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur keseluruhan kegiatan produksi atau operasional agar dilakukan secara efisien. Yang ketiga, menurut William J. Stevenson. Menurut William J. Stevenson, pengertian manajemen operasional adalah sistem manajemen atau serangkaian proses dalam membuat produk atau menyediakan jasa. Selanjutnya, menurut Richard L. Drabb. Menurut Richard L. Drabb, pengertian manajemen operasional adalah bidang manajemen yang fokus pada produksi barang, serta menggunakan alat dan teknik khusus untuk memecahkan masalah produksi. Selanjutnya, menurut James Evan dan David Collier. Menurut James Evan dan David Collier, definisi manajemen operasional adalah ilmu dan seni untuk memastikan bahwa barang dan jasa menciptakan dan berhasil dikirim ke pelanggan. Ruang lingkup manajemen operasional. Yang pertama, aspek perencanaan sistem produksi. Aspek ini bertujuan agar hasil produksi sesuai dengan harapan konsumen, mulai dari kualitas, harga, dan keuntungan. Yang kedua, aspek pengendalian produksi. Aspek ini adalah yang berhubungan dengan pengendalian rencana yang telah dibuat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan baik dan hasilnya optimal. Yang ketiga adalah aspek sistem informasi produksi. Ini adalah aspek di mana informasi yang ada harus diterima dengan baik dan dioleh secara tepat, agar kegiatan produksi bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Sistem informasi ini dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya informasi internal, informasi pelanggan, dan informasi pasar. Yang keempat, aspek lingkungan. Aspek lingkungan berperan dalam memperhatikan kecenderungan dan perkembangan yang terjadi pada suatu lingkungan. Dengan begitu, tindakan yang dapat diambil dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan produksi. Peran manajer operasional. Yang pertama, membuat perencanaan kuantitas dan kualitas bahan baku dalam proses produksi. Yang kedua, membuat rencana lokasi gudang, persediaan, dan peralatan mesin yang efisien untuk menghemat waktu dan mobilisasi. Yang ketiga, merencanakan letak layout pabrik. Yang keempat, bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan pabrik untuk menjamin keandalan dan keberlangsungan operasional. Yang kelima, membuat strategi produk yang berkualitas sehingga bisa bersaing dengan kompetitor. Yang keenam, membuat jadwal kerja yang efektif dan efisien dengan mengevaluasi biaya tenaga kerja. Yang terakhir, manajer operasional bertanggung jawab atas keberlangsungan hasil produksi baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Fungsi manajemen operasional pada umumnya. Yang pertama, fungsi proses. Hal ini sifatnya teknis, di antaranya berupa metode yang dipakai dalam mengolah bahan. Yang kedua, pengorganisasian teknik dan metode kerja. Dengan fungsi ini, maka proses produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, fungsi perencanaan bahan. Ini termasuk penetapan kualitas dan kuantitas dari bahan tersebut. Yang keempat, fungsi pengawasan atau pengendalian terhadap penggunaan bahan untuk proses produksi. Produktivitas berhubungan dengan efisiensi penggunaan sumber daya. Masukan dalam menghasilkan tingkat perbandingan antara keluaran dan masukan.
Konsep produktivitas merupakan suatu perbandingan antara keluaran, output, dan masukan atau input, persatuan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sendiri adalah: yang pertama ada faktor teknis. Faktor teknis adalah faktor yang meliputi penentuan lokasi, tata letak dan ukuran pabrik atau mesin produksi yang tepat, penggunaan mesin dan peralatan yang benar, teknis penelitian dan pengembangan serta penerapan komputerisasi dan otomatisasi pada produksi yang bersangkutan. Yang kedua, faktor produksi. Faktor produksi adalah faktor yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian produksi, penggunaan bahan baku yang berkualitas baik, serta penyederhanaan dan standarisasi proses produksi. Yang ketiga, faktor organisasi. Faktor organisasi adalah faktor yang berkaitan dengan jenis organisasi yang digunakan, pendefinisian yang jelas, otoritas dan tanggung jawab setiap individu dan departemen, serta pembagian kerja yang spesialis terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, faktor personil. Faktor personil merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi produktivitas sebuah organisasi. Tenaga kerja yang lulus seleksi harus diberi pelatihan dan pengembangan yang tepat, serta memberikan kondisi dan lingkungan kerja yang baik. Faktor yang terakhir yaitu faktor finansial atau faktor keuangan. Manajemen harus memperhitungkan dengan baik pengembalian atas modal yang mereka investasikan. Keuangan yang dikelola dengan baik akan meningkatkan produktivitas. Salah satu contoh produktivitas yaitu produktivitas parsial. Produktivitas parsial merupakan rasio keluaran terhadap salah satu faktor yang ada pada rasio masukan. Contoh produktivitas parsial adalah produktivitas tenaga kerja yang dihitung berdasarkan rasio keluaran terhadap masukan tenaga kerja. Produktivitas modal yang dihitung berdasarkan rasio keluaran terhadap masukan modal, dan produktivitas bahan yang dihitung berdasarkan rasio keluaran terhadap masukan bahan. Hubungan manajemen operasional dengan supply chains. Supply chains diartikan dengan logistik. Bidang ini berhubungan dengan proses produksi dan distribusi barang. Dalam hal ini, supply chains mengatur distribusi barang ke supplier, manufaktur, dan retailer sehingga sampai ke tangan konsumen. Manajemen operasional sangat erat kaitannya dengan supply chains atau supply chains management. Mereka harus paham tren global dan lokal, memahami permintaan konsumen dan kapasitas bahan produksi.